Beberapa teman-teman disabilitas itu ada yang sampai tidak dimasukkan di dalam KK sendiri ada. Tidak punya identitas juga ada. Adanya bertambahnya usia itu akan semakin lemah dan akhirnya itu akan berpulang juga akan meninggalkan anaknya tersebut. Kalau anak tidak dibekali dengan beberapa kemampuan-kemampuan, tidak diajari, tidak diberi kesempatan untuk berjuang, nanti bagaimana hidupnya? Terus yang lebih sulit itu memberi motivasi kepada disabilitas mu'alaf. Jadi pertama dia non-disabilitas, terus dengan penyakit ataupun karena kecelakaan, beliau menjadi disabilitas. Itu terpuruknya nggak cukup 1 tahun, 2 tahun. Apalagi yang masih remaja, itu yang sulit. Sing masa puber dengan kecelakaan, akhirnya pacari putus, pindah ke sana. Begitu jalan, di belakangnya itu anak kecil-kecil itu sudah banyak yang ngikuti. Orang gila, ada yang seperti itu juga kan. Itu ada, kok nggak punya kaki. Itu banyak-banyak yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutarno. Alhamdulillah, saya sudah berkeluarga, istrinya punya anak 1. Saya lahir di jauh dari tempat sini, dari Karanganyar, Jawa Tengah, pada tanggal 22 September 1975. Alhamdulillah saya wis hampir 50 lah wis tuwek. Oke, saya berkeluarga, punya anak 1, sudah menikah anak saya, dan alhamdulillah sudah punya cucu 1. Sekarang saya bekerja di Mitaza Collection, itu jasa untuk jahit. Kebanyakan di sini saya mengerjakan baju-baju fashion. Dari ada yang untuk wisuda, terus ada yang untuk akad nikah, ada lamaran, terus juga untuk membantu dari teman-teman yang orang-orang yang membutuhkan jasa ke acara pernikahan, acara resepsi. Itu yang biasanya sering kami kerjakan di sini. Selain bekerja di ini menjahit sehari-harinya, saya juga kok kebetulan ini dipercaya teman-teman untuk dijadikan ketua dari komunitas disabilitas yang bernama Defable Creative Community pada waktu lalu, dan untuk saat ini telah berganti nama dengan Defable Creative Malang. Kami mendirikan itu hanya untuk ini ya, untuk membantu teman-teman yang senasib seperjuangan dengan saya. Karena saya sendiri juga seorang disabilitas. Ini disabilitas ini tangan kanan saya itu pada waktu kecil tersiram air panas, Mbak. Pada waktu itu pada usia, kalau dari cerita orang tua saya itu usia 7 tahun. 7 tahun 7 bulan. Pada waktu itu saya merangkak, itu tersiram air panas di situ, di atas kompor. Nah, sudah beberapa kali dilakukan perawatan, operasi sudah beberapa kali juga. Orang tua juga sudah banyak dulu itu jual tanah, jual sawah untuk mengoperasikan saya. Dulu di rumah sakit Bethesda di Jogja, pada waktu itu saya operasi di situ, sudah pernah. Kemudian di Solo itu saya melakukan operasi juga. Kalau di Jogja itu waktu kecil, saya usia kelas 2 SD, itu karena kontraktur, tersiram air panas itu luka bakar. Jadi dilakukan operasi untuk diluruskan, ada kontraktur di situ. Terus akhirnya operasi kurang berhasil. Terus pada waktu setelah lulus SMP, di usia 18-an atau 19, itu saya melakukan operasi lagi di Solo, RC. Profesor Dr. Suharjo Rehabilitasi Center milik pemerintah pada waktu itu. Saya melakukan operasi di situ. Di situ ya alhamdulillah ada hasilnya, tapi ya kurang maksimal, dan sampai saat ini mungkin sudah ditakdirkan untuk menjadi disabilitas. Itu mungkin dari situ pengalaman saya di situ, saya akhirnya merasa ini ya ingin membantu apa yang saya rasakan pada waktu kecil, bagaimana kita bergaul dengan masyarakat, bagaimana kita istilahnya itu pada waktu zaman dahulu kan sering diejek, diolok,
dikatakan bagong, dikatakan macam-macam, Gareng, Petruk, dan karena kondisi saya seperti ini, itu pada waktu kan sesama itu seperti itu. Dan pada akhirnya saya mengajak ke teman-teman untuk memotivasi sih, perjuangan hidup itu seperti ini, enggak apa-apa gitu. Untuk Difabel Kreatif Malang sendiri, itu kami dirikan tanggal 26 Mei, ya. Tanggal 26 Mei 2019, kami dirikan komunitas Difabel Kreatif Community sebagai wadah dari teman-teman untuk bisa lebih berkreatif. Harapan kami seperti itu, dengan namanya, sesuai namanya Difabel Kreatif. Jadi teman-teman agar lebih kreatif untuk mengembangkan potensi dalam dirinya masing-masing. Kita hanya mewadahi saja, dan dengan harapan teman-teman itu bisa lebih mandiri, minimal mandiri untuk bisa mengurus dirinya sendiri. Untuk selanjutnya kita dorong untuk bisa mandiri secara finansial dengan banyak berbagai macam kegiatan-kegiatan. Di salah satunya mungkin tiap bulan atau 2 bulan sekali kita berkunjung ke tempat rumah teman-teman untuk mengadakan pertemuan bersama. Nah, itu dengan harapan kami biar teman-teman ini tidak merasa sendiri sebagai disabilitas di lingkungan tersebut. Karena kalau di lingkungan itu kadang-kadang kita kan merasa sendiri. Saya sebagai disabilitas, sebagai orang minoritas, ya, jadi merasa lebih kecil hati, kadang-kadang itu rasa minder. Itu ada, dengan kita hadirkan di situ, tetangga-tetangga di sekitar itu biar tahu, oh ini loh ternyata teman-teman yang seperti tetangga saya ini itu banyak. Dan berbagai macam kegiatannya ini kan gitu. Kita sampaikan di situ juga untuk memotivasi juga, untuk memberikan ke lingkungan juga, lingkungan tempat tinggal dari teman-teman itu. Ini loh komunitas kita, kegiatan kita seperti ini. Itu yang memotivasi kita. Ya. Untuk anggota kita tersebar di Malang Raya. Ada yang di daerah Tirtoyudo, itu Kabupaten Malang. Ada di sekitar Bantul juga ada. Terus ada yang di daerah Tuguwatu itu Wonokerto, itu ada di situ. Terus ada yang di daerah Padap, ada yang di Pakis, ada yang di Tajinan, yang sebelah itu ada yang di Pujon, ada yang di perbatasan Kediri, Malang, ada di situ juga ada. Jadi menyebar di beberapa tempat, tapi kebanyakan memang di Kota Malang karena kita sekretariatnya ada di sini. Mungkin anggotanya sekitar dia 80 sampai 100-an. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua tetap bisa semakin solid di 5 tahun kita bersama-sama. Untuk anggota memang kita tidak membatasi, ya, tidak membatasi untuk usianya. Kita tetap menerima, welcome, kita tidak memilih-milih untuk anggota, dan juga kita tidak pernah merekrut anggota, Mbak. Kami tidak pernah mengajak teman-teman untuk bergabung ke komunitas kita. Jadi teman-teman sendiri yang kita pengen bergabung. Kalau pengen bergabung ya silahkan gitu. Kita tidak membatasi untuk usia, apakah hanya disabilitas ataupun non-disabilitas. Kadang-kadang tergantung gini, mungkin ada keluarga dari disabilitas tersebut, kan pasti juga akan mendampingi. Itu tetap kita welcome juga, silahkan, tidak apa-apa. Ada yang istilahnya, ada yang pemerhati juga, tidak apa-apa, monggo. Kita nggak mau mengikat teman-teman secara apa ya, administratif ataupun enggak. Kita welcome saja. Bahkan di dalam beberapa pertemuan itu dulu pernah ada yang mengusulkan untuk diadakan iuran rutin ataupun arisan. Pernah ada yang mengajukan seperti itu. Nah, akhirnya kami sampaikan, ya terima kasih untuk masukannya. Itu memang untuk mengikat teman-teman sih. Harapannya kan seperti itu, biar teman-teman bisa hadir terus gitu. Tapi saya sendiri tidak mau membebani teman-teman. Dengan berbagai macam kondisi dan keterbatasan dari teman-teman bisa datang di pertemuan tersebut pun saya sudah mengucapkan terima kasih. Karena ada yang datang itu
harus memerlukan transportasi. Ada yang harus naik mobil, ada yang harus naik motor, ada yang harus gojek, ada yang bawa kursi roda. Nah, itu kan juga sudah membutuhkan biaya gitu loh. Untuk teman-teman kalau dibebani lagi untuk pertemuan istilahnya atau arisan ataupun iuran rutin, nanti ya kalau pas bisa datang satu kali. Kalau bulan berikutnya double nggak bisa datang. Terus bulan berikutnya nanti ada uangnya, ada kerepotan lain. Pas bisa datang, ternyata nggak punya uang. Itu menjadi kendala-kendala. Lah, itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Wis, kita berjalan saja begini apa adanya biar teman-teman menjadi nyaman. Harapan saya teman-teman hanya nyaman, terus bisa sharing-sharing bersama di dalam tersebut. Punya unek-unek apa disampaikan tidak apa-apa. Mungkin kadang-kadang kita bisa membantu untuk solusi-solusi yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh yang punya masalah sendiri. Kan kadang-kadang seperti itu. Itu salah satu kegiatannya. Ada juga yang rutin kita lakukan di setiap Jumat Barokah. Di setiap hari Jumat kita membagikan ini nasi bungkus untuk saudara-saudara kita yang memerlukan. Sasarannya kita ada biasanya yang penarik sampah itu kita kasih, terus tukang-tukang becak, ojol yang di pinggir jalan itu yang kita bagikan di situ, dengan harapan kami itu sebagai disabilitas itu bisa berbagi ke sesama gitu. Jadi tidak hanya untuk ke sesama disabilitas juga, tetapi untuk ke semua makhluk Allah gitu, ke sesama manusia. Pernah juga kita di tahun 2022 kalau nggak salah mengajak teman-teman untuk naik kereta bersama. Karena ada teman-teman yang belum pernah naik kereta api. Pak, ya opo sih rasanya naik kereta api itu seperti apa? Akhirnya kami pengurus berunding. Nah, terus akhirnya pada waktu itu kami menghadap ke Kapolresta Malang pada waktu itu menyampaikan teman-teman keinginannya gitu. Dan alhamdulillah Pak Kapolres sangat welcome pada kita waktu itu, bisa memberikan kuota untuk teman-teman naik kereta api sekitar 200 orang. Naik kereta api. Di samping itu, harapan kami itu, kenapa kok nggak naik? Bisa aja Pak, gitu kan. Pak, harapan kami di balik itu, kami ingin transportasi kereta api itu bisa teman-teman bisa mengakses transportasi kereta api dengan nyaman. Nah itu dengan adanya kita datangkan teman-teman dengan berbagai macam kondisi, baik yang netra, baik dengan yang rungu wicara, ada yang pakai kursi roda, itu bagaimana bisa akses. Nah, dengan begitu, dengan adanya banyak sekitar 200 orang, itu kan menjadi perhatian publik. Harapan kami seperti itu. Dari PT KAI sendiri kan bisa melihat, oh ini ternyata yang harus ada perbaikan-perbaikan di transportasi seperti itu. Nah, harapan kami di balik itu seperti itu juga. Jadi alhamdulillah kemarin dari pihak PT KAI dibantu dengan pihak kepolisian dari Polresta Malang itu mengakseskan teman-teman. Ya agak memaksakan untuk mengakseskan ya, karena dari gerbong itu sendiri untuk kursi roda ternyata nggak bisa masuk, nggak cukup. Kan berundak, terus ada ram, dikasih ram itu, disuruh nggak cukup, nggak bisa masuk. Ya akhirnya dari pihak kepolisian mengangkat teman-teman, menggendong teman-teman yang pakai kursi roda untuk dimasukkan ke dalam gerbong. Nah, itu mungkin yang menjadi perhatian. Harapan kami nanti pintu gerbang itu nggak harus semua. Harapan kami 1 atau 2 gerbong itu memang kalau misal ada teman-teman yang naik kereta api pakai kursi roda, itu pintunya bisa dimodifikasi untuk cukup bisa masuk, biar tidak gotong-gotong gitu loh. Jadi harapannya bisa aksesibilitas pelayanan publik itu bisa terlayani dengan baik. Tujuannya ke Blitar dengan harapan memperkenalkan teman-teman kepada Bapak Proklamator kita, Bapak Soekarno yang disemayamkan di Blitar. Pernah juga kita mengadakan difabel berbagi, kita DC2 berbagi. Pada waktu itu ada teman yang membutuhkan kursi roda. Di situ kita open donasi, kita kunjungi di situ. Beliaunya kondisinya itu beliaunya dulu non disabilitas,
Pak Karto, itu non disabilitas, dia bekerja sebagai kuli bangunan, terus jatuh dari tempat bekerjanya, sehingga mengalami kelumpuhan, lama nggak bisa beraktivitas di situ, terus membutuhkan kursi roda, dan alhamdulillah pada waktu itu kita bisa berbagi ke beliaunya sambil urunan bersama, terus sambil ada donatur yang baik hati membantu kita juga, kita bisa mengasihi beliau itu. Akhirnya di kamarnya ada renov lah, mulai pengecatan, yang ngecat juga teman-teman disabilitas sendiri kita, mengecat temboknya gitu, yang mampu, teman-teman yang mampu ya, dari ini anggota juga itu kita pengecatan, terus akhirnya kita belikan lemari juga, dipan dan kasurnya. Jadi alhamdulillah pada waktu ini kok rezekinya banyak gitu ya, karena niat kita buka open donasi untuk Pak Karto ini, ya semua hasilnya kita serahkan ke beliau. Alhamdulillah ada juga yang ngasih tab, kalau nggak salah itu HP, kan beliau butuh HP gitu ya, itu dikasih juga di situ. Ada yang ngasih, Pak ini titip buat itu, dikasihkan, ya kita kasihkan karena kita menjaga keamanan gitu ya, dan amanahnya itu kita sampaikan. Itu pernah juga yang ke Ngantang juga itu butuh, Pak aku pingin TV, kadang-kadang aneh-aneh kan gitu, kadang-kadang aneh-aneh. Karena ini kalau di rumah kan sendiri, orang tua kadang-kadang pergi ke ladang, ke sawah gitu, beliaunya disabilitas, CP, bisanya hanya tidur saja, punyanya radio, saya pengen TV gitu. Terus akhirnya juga kok alhamdulillah pada waktu itu ada rezeki juga gitu loh, kita antar ke sana TV-nya, kita pasang di situ gitu. Dan alhamdulillah juga beliaunya seneng ya, bermanfaat juga. Itu kan beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Banyak dari beberapa teman-teman keluarga dari yang punya keluarga disabilitas itu terkadang beliaunya itu ada beberapa karakter ya, ada yang kadang-kadang malu punya keluarga disabilitas, itu kebanyakan ya. Terus ada lagi yang terlalu sayang terhadap keluarga disabilitas juga. Terus ada juga yang acuh tak acuh, berbagai macam karakter itu. Ada juga yang berpandangan sinis, ya, kan banyak juga dari lingkungan tersebut. Maka dari itu kami istilahnya banyak mengedukasi sih kepada beberapa keluarga teman-teman, karena ada juga beberapa teman-teman disabilitas itu ada yang sampai tidak dimasukkan di dalam KK sendiri, ada. Tidak punya identitas juga ada. Nah, itu biasanya kita edukasi ke situ. Terus ada yang terlalu sayang dengan disabilitasnya, seakan saya kan masih mampu sebagai orang tua, kadang-kadang gitu. Saya kan masih mampu untuk menghidupi, untuk merawat anak saya yang seperti ini. Itu biasanya kita berikan edukasi juga. Nggak apa-apa sekarang mampu. Kan namanya orang tua, itu nggak ada yang nggak sayang terhadap anaknya. Baik itu disabilitas ataupun non-disabilitas, pasti akan disayang semua. Mungkin dengan disabilitas, mungkin karena disayang, nggak diberi kesempatan untuk berjuang, itu kan akan membuat dia menjadi lemah, tidak bisa melakukan apa-apa sendiri, kurang mandiri ya. Dan orang tua itu semakin lama tidak akan semakin kuat. Pasti dengan adanya bertambahnya usia, itu akan semakin lemah. Dan akhirnya itu akan berpulang juga, akan meninggalkan anaknya tersebut. Kalau anak ini tidak dibekali dengan beberapa kemampuan, tidak diajari, tidak diberi kesempatan untuk berjuang, nanti bagaimana hidupnya? Mungkin ada yang berpikir, loh, kan ada saudara. Nanti saudaranya bisa membantu, bisa ngopeni. Oke, tidak apa-apa. Alhamdulillah kalau seperti itu. Tapi nanti suatu saat saudaranya pasti akan berkeluarga. Kalau orang sudah berkeluarga, otomatis akan lebih memperhatikan keluarganya. Kalau sudah punya istri, pasti akan lebih memperhatikan istrinya dibanding saudaranya. Itu hukum alam. Sudah punya anak, pasti akan lebih cenderung ke keluarganya, ke anaknya. Untuk ngopeni ini, benar, ini saudaranya, saudara kandung, tapi istrinya, atau suaminya, kan bukan saudara kandungnya, pasti akan ada perbedaan di situ. Itu yang perlu kita berikan wawasan terhadap orang tuanya agar lebih mau istilahnya, oh yo kalau gitu tidak apa-apa. Akhirnya mau melepas, biar bisa berjuang, bisa berkumpul gitu dengan teman-teman, bisa mendapatkan wawasan, mungkin beberapa keterampilan bagaimana kita hidup
di lingkungan, apa yang harus bisa kita lakukan. Nah, itu yang bisa didapat dari perkumpulan atau organisasi tersebut. Kadang-kadang kemandirian itu harus dipaksakan atau terpaksa. Itu yang membuat kita akan menjadi keluar dari zona nyaman kita. Dari mungkin kalau sudah sama keluarga, sama orang tua, itu sudah dimanjakan, semua disediakan, daya juangnya akan tidak sama dengan orang yang istilahnya diberi kesempatan untuk berjuang sendiri. Yang kami alami sendiri pada waktu itu, saya kecil mungkin dengan perlakuan lain dengan sekarang. Kalau sekarang sudah kan banyak media-media yang mempertontonkan dari berbagai macam disabilitas ya. Itu banyak media yang bisa diakses untuk umum, bisa mengakses semua. Anak kecil-kecil tidak ada yang mengolok-olok untuk teman-teman disabilitas sekarang. Meskipun pakai krek, pakai egrang ataupun nggak bisa jalan. Kalau zaman dulu kan lain. Anak kecil-kecil itu banyak yang mengolok-olok Mbak Badak tuh. Pernah saya diceritani teman, sebelum ke saya ya, teman saya itu pakai alat bantu semua, pakai krek, ada yang pakai krek 2, ada krek 1, datang ke daerah pantai di Jogja, Parangtritis, deket situ ada temen, rumahnya deket situ, datang ke situ, begitu jalan, di belakangnya itu Mbak, anak kecil-kecil itu sudah banyak yang ngikuti. Orang gila, ada yang seperti itu juga kan. Itu ada, itu nggak punya kaki. Itu banyak yang seperti itu pada waktu dulu. Kalau zaman sekarang kan sudah agak berkurang lah. Dari situ kan banyak itu. Makanya kita memotivasi ke teman-teman. Untuk teman-teman itu memang ada beberapa. Setelah kita gabung di komunitas ini, ada yang lebih ke percaya diri ya, ada juga yang mendapat peluang pekerjaan. Mungkin dari Mbak Linda, dari teman sekretaris kami, biasanya ada peluang pekerjaan, bisa menyatukan teman-teman yang belum kerja, terus ada skill, mampu untuk bekerja tersebut, maka disalurkan. Itu pun juga tidak mudah, karena untuk meyakinkan dari yang memberi pekerjaan tersebut kan juga lumayan sulit kan gitu. Ada was-was pertamanya awalnya, terus setelah ada training beberapa bulan, terus akhirnya cocok, alhamdulillah lanjut juga. Kalau untuk teman-teman yang dulunya belum keluar ya dari lingkungan keluarganya, dan alhamdulillah sekarang mau dan bisa keluar sendiri untuk bergabung bermasyarakat. Harapan kami sih teman-teman lebih kreatif seperti tadi ya, bisa mandiri secara pribadi dan finansial. Harapannya seperti itu. Untuk ke sananya kan banyak sekali tantangan yang kita hadapi, terutama keterbatasan dari teman-teman itu sendiri. Kita juga istilahnya menggandeng beberapa pengusaha-pengusaha atau yang kenal dengan kita, yang tahu istilahnya untuk melakukan beberapa pelatihan. Kita pernah istilahnya menggandeng ke Batik Sundari yang ada di Soekarno-Hatta. Kita pernah mengajak teman-teman ke sana untuk pelatihan batik. Juga kita pernah mengajak ke teman-teman beberapa pelatihan. Pernah juga ada beberapa mahasiswa yang ke sini istilahnya untuk mengajari teman-teman beberapa keterampilan juga. Dan alhamdulillah juga kita di beberapa tahun ini, mulai tahun berapa itu ya, 2020 kalau nggak salah, itu sudah dilibatkan di Musrembang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Itu di Kota Malang. Kita dapat undangan di situ, kita sampaikan beberapa kebutuhan dari teman-teman untuk melakukan pelatihan. Misalnya ada di beberapa dinas informasi itu ada pelatihan MC, terus ada pelatihan desain, grafis. Itu beberapa teman kita memang kita ajukan untuk ikut pelatihan tersebut. Itu ada pelatihan boga, gitu kita ajukan juga untuk yang dari pemerintahan. Dan misal ada peluang pekerja, semisal ada peluang kerja, informasi apa, itu selama beliaunya membutuhkan, membuka lowongan kerja, kita tahu, dan anggota kita ada yang punya skill untuk tersebut, kita ajukan. Dan alhamdulillah juga beberapa ada yang masih bekerja di situ juga.
di samping membuka itu juga membuka peluang kerja untuk teman-teman semampu kita gitu. Terus yang lebih sulit itu memberi motivasi kepada disabilitas mu'alaf. Jadi pertama dia non disabilitas, terus dengan penyakit ataupun karena kecelakaan beliau menjadi disabilitas. Itu terpuruknya nggak cukup 1 tahun 2 tahun untuk mendorong dia untuk bangkit. Itu biasanya yang sulit di situ. Itu biasanya kita mendatangkan misal amputasi, ada yang karena kecelakaan harus amputasi kaki atau amputasi tangan. Kadang-kadang mereka merasa terpuruk di situ, putus asa, kan pasti putus asa. Apalagi yang masih remaja, itu yang sulit. Sing masa puber dengan kecelakaan, akhirnya pacari putus, pindah ke sana. Itu suatu yang tantangan sendiri, menjadi beban dari teman-teman yang disabilitas mu'alaf itu. Kita hadirkan teman-teman yang mungkin lebih parah dari itu. Ini loh contohnya, ada yang seperti ini loh, ayo kamu harus semangat, bangkit, ini bisa gini, bisa enggak apa-apa. Dan akhirnya ya alhamdulillah ada beberapa yang dengan itu akhirnya termotivasi, bangkit, mau berusaha, dan alhamdulillah bisa terlepas dari bayang-bayang itu tadi. Harapan kami sih untuk teman-teman disabilitas itu mungkin ya, pertama itu jangan pesimis, jangan hanya menangis merenungi nasibnya. Allah menciptakan kita itu pasti ada tujuannya, pasti ada manfaatnya. Nggak mungkin kita diciptakan dengan sia-sia, nggak ada. Itu pertama. Selanjutnya saya ingin untuk teman-teman itu istrinya tidak tergantung atau menggantungkan, ya. Bisa mandiri, baik itu terutama yang terkecil itu bisa mengurus dirinya sendiri, hal-hal yang pribadi, baik makan, minum, membersihkan diri, dan lain-lain kebutuhan dasar itu bisa sendiri dengan berbagai macam kondisinya dan dengan berbagai macam penyelesaiannya. Banyak, karena apa? Ada teman-teman yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia bisa makan sendiri. Bagaimana caranya? Saya video bukan untuk apa? Untuk memotivasi teman-temannya. Ini loh, seperti ini loh bisa berusaha. Kamu yang seperti itu kok mana? Ayo berusaha, kan gitu loh. Itu yang kita harapkan. Kemandirian finansial terutama itu. Kita mungkin memang membutuhkan orang lain, tapi setidaknya kita harus berusaha sekuat tenaga. Jangan sampai istilahnya kondisi kita itu menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan atau meminta-minta. Saya sendiri kadang-kadang itu melihat, kadang di perempatan, di jalan-jalan, kadang itu bukan disabilitas saja mereka kok menyamar sebagai disabilitas kan gitu loh, kakinya di merah-merah, duduk di tepi jalan. Kadang saya merasa tersinggung di situ. Karena apa? Saya sebagai disabilitas dan mengajak teman-teman yang disabilitas untuk berusaha. Itu non-disabilitas kok melakukan seperti itu. Seperti penghinaan terhadap kami dan teman-teman itu loh. Yang saya sayangkan seperti itu. Harapan kami untuk pelayanan publik, dan alhamdulillah sih di Kota Malang sendiri, ya alhamdulillah di beberapa sudah ada aksesnya, mungkin lebih ditingkatkan lagi harapannya itu. Baik itu pelayanan publik, baik itu aksesibilitas di tempat-tempat umum, di RTH. Selanjutnya nanti pengen seperti yang tadi disampaikan di pelayanan ya, pelayanan transportasi, itu mungkin yang lebih kita soroti. Harapan kamu pada teman-teman yang non disabilitas, makanya gitu ya, yang non disabilitas itu semua orang itu berpotensi untuk menjadi disabilitas, Pak. Pilihannya hanya 2, dia menjadi disabilitas atau mati muda. Jadi kalau sudah usianya tua, usia lanjut ya, mereka akan jadi disabilitas otomatis. Mungkin yang tidak kita sadari, kita pakai kacamata. Itu pun sebagai alat bantu karena kita tidak bisa melihat dengan jelas tanpa alat bantu tersebut. Kalau alat bantunya dilepas, dia sebagai disabilitas. Itu contoh ringan, ya. Terus nanti di usia lanjut, badan akan menjadi lebih rentan, tidak sekuat dulu, butuh alat bantu.
baik itu krek, baik itu kursi roda. Nah, itu semua orang berpotensi untuk disabilitas. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok untuk kita. Kita tidak tahu besok akan terjadi seperti apa. Mungkin kita keluar rumah, besok kita jadi disabilitas, kan nggak tahu. Semua kita berpotensi. Jadi harapan kami kepada teman-teman non-disabilitas itu bisa memberi peluang, bisa memberi ya kita sama manusia bersosialisasi seperti biasanya, seperti umumnya. Anggap kami bukan menjadi beban, beri kesempatan agar kami bisa berusaha, biar bisa mandiri ya, kreatif itu akan muncul apabila kita ada kesempatan. Semua orang itu pasti akan mengalami titik jenuh ya, titik nol ya, merasa terbatas dan merasa tidak mampu. Itu pasti semua, baik itu disabilitas ataupun non disabilitas, terkadang kita akan merasakan seperti itu. Tapi ya selama kita masih punya harapan untuk bisa keluar dan kita bersandar pada yang memberi hidup kita, pada yang menciptakan kita, insya Allah kita akan bisa keluar dari ketidakberdayaan tersebut, dari keterbatasan tersebut, kita akan bisa keluar, bisa menjalaninya, bisa mengatasinya.